Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita masih membahas terkait kelompok keturunan imigran Yaman yang menyebut dirinya Habib, yang mengaku-ngaku sebagai Sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW. Sudah bertahun-tahun lamanya Habib Habaib Ba'alwi ini memperdaya pribumi untuk membentuk kelompok yang disebut Muhibbin Habib. Kelompok Muhibbin Habib tersebut oleh Habib dibodohi, didoktrin, dipengaruhi agar percaya, agar yakin bahwa Habib keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didoktrin agar Muhibbin siap berkorban jiwa, raga, benda, bahkan istrinya untuk Habib. Jika ada Muhibbin meninggal karena membela Habib, maka disebut syuhada, meninggalnya syahid. Muhibbin didoktrin harus percaya bahwa Habib pemegang kunci surga dan Habib bisa menjamin surga. Tentu saja doktrin tersebut tidaklah benar. Ajaran Habib tersebut tidak benar dan menyesatkan. Habib Habaib Ba'alwi itu bukan siapa-siapa, bukan orang istimewa. Tapi mereka setara dengan kita sebagai manusia biasa. Tapi Habib itu arogan. Mereka mengglorifikasi diri, mengagung-agungkan dirinya dan leluhurnya agar diikuti Muhibbin. Habib Habaib tak berdaya jika tidak memiliki kelompok Muhibbin. Kelompok Muhibbin ini sebagai bemper, sebagai pelindung Habib. Muhibbin sudah tercuci otaknya, kehilangan akal sehatnya, sehingga siap membela Habib, siap berkorban segala-galanya. Dengan memanipulasi ajaran agama Islam, Habib berhasil memperdaya Muhibbin. Dengan memelintir dalil Al-Quran dan hadis, Habib berhasil meyakinkan umat Islam yang awam, yang kurang literasi, agar menjadi Muhibbin sebagai jongos budak spiritualnya. Kelompok Muhibbin ini sudah ada di mana-mana, di berbagai sektor, bahkan sudah menempati posisi-posisi penting. Jabatan-jabatan penting di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Kelompok Habib Habaib yang minoritas ini sudah menguasai kelompok mayoritas dengan cara memanipulasi ajaran agama Islam. Keturunan imigran Yaman yang menyebut dirinya Habib Habaib Ba'alwi itu ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut terbukti secara ilmiah berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan uji genetika melalui tes DNA. Sekarang para kiai lokal yang biasa disebut kiai pribumi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertahun-tahun menjadi budak spiritual komplotan Habib, kini satu demi satu tumbuh kesadaran bahwa selama ini telah ditipu, telah dibohongi dan diperdaya oleh komplotan Habib keturunan imigran Yaman. Ternyata Habib yang mengaku Sayyid keturunan Nabi adalah keturunan Yahudi Askenazi. Ulama pribumi ahli nasab Indonesia yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman telah menemukan bukti yang sangat kuat.
didukung multidisiplin ilmu, bahwa Habib memang bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sekarang nasab Ba'alwi dalam sorotan ilmu pengetahuan, yaitu sejarah, filologi, dan genetika. Diskusi mengenai keabsahan nasab Ba'alwi semakin meluas di berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, hingga masyarakat umum. Pemicu penting dalam eskalasi diskursus ini adalah pernyataan dari Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, seorang ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang menyatakan bahwa klan Ba'alwi yang telah diteliti tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun keturunan Arab dari garis Nabi Ibrahim alaihi salam. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan serius yang sebelumnya sering dihindari oleh kalangan pendukung nasab Ba'alwi. Saudara-saudaraku, kita semestinya paham bahwa kesalahan klaim nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui dengan pendekatan ilmiah multidisipliner, yaitu historis, filologis, dan genetika modern. Berbagai hal yang harus kita pahami adalah: 1. Ketiadaan bukti hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut dalam literatur klasik. Tidak terdapat satupun kitab sejarah atau nasab dari abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-8 Hijriah yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Hadramaut. Klaim mengenai hijrah tersebut pertama kali muncul dalam kitab Al-Burqat, karya Habib Ali bin Abu Bakar Al-Shakron, wafat 895 Hijriah, yang ditulis ratusan tahun setelah masa hidup Ahmad bin Isa. Oleh karena itu, narasi ini dianggap sebagai konstruksi genealogis yang terlambat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Riwayat Ahmad bin Isa dalam literatur Syiah Imamiyah. Ahmad bin Isa tercatat dalam kitab Al-Ghaibah, karya Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Al-Tusi, wafat 460 Hijriah. Sebagai salah satu tokoh Syiah Imamiyah yang berada di Madinah pada tahun 234 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa adalah bagian dari komunitas Syiah dan tidak mungkin secara rasional hijrah ke Hadramaut yang pada waktu itu dikuasai oleh sekte Ibadiyah, musuh ideologis Syiah. Lebih lanjut, klaim bahwa beliau hijrah pada tahun 317 Hijriah dan wafat pada tahun 345 Hijriah dengan usia 131 tahun merupakan kejanggalan kronologis yang tidak didukung oleh sumber-sumber kontemporer. Gelar Al-Muhajir adalah rekonstruksi belakangan. Gelar Al-Muhajir tidak ditemukan dalam kitab-kitab klasik hingga abad ke-8 Hijriah. Gelar ini baru disematkan pada abad 12 Hijriah oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Syar Al-Ainiyah dalam kitab-kitab sebelumnya. Ahmad bin Isa hanya disebut dengan gelar Al-Abah atau Al-Nafat, seperti yang tercantum dalam Tahzib Al-Ansab. Al-Ubaidili wafat 437 Hijriah dan Al-Majdi Al-Umari wafat 490 Hijriah. Klaim makam Ahmad bin Isa di Hadramaut tidak memiliki dasar historis.
Kitab Al-Suluk karya Al-Janati wafat 732 Hijriah yang mendokumentasikan makam para tokoh di Hadramaut tidak menyebutkan kuburan Ahmad bin Isa. Baru pada abad ke-10 Hijriah, Bamahramah wafat 947 Hijriah mengklaim lokasi makam tersebut berdasarkan mimpi atau pengalaman spiritual Habib Abdurrahman Assegaf, bukan dari data historis. Yang berikutnya adalah identitas Ubaidillah, tidak didukung oleh literatur nasab awal. Kitab-kitab nasab klasik seperti Tazib Al-Ansyab dan Al-Majdi hanya mencatat bahwa Ahmad bin Isa memiliki seorang anak bernama Muhammad. Tidak disebutkan adanya anak bernama Ubaidillah. Ini menimbulkan keraguan atas klaim bahwa Ba'alawi atau Alawi, leluhur Ba'alwi, adalah putra dari seseorang bernama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Selanjutnya, validasi genetika DNA klan Ba'alwi bukan J1. Hasil penelitian DNA yang dikutip oleh Dr. Michael Hammer, Universitas Arizona, juga dikuatkan oleh Dr. Sugeng Pondang Sugiharto dari Indonesia, menunjukkan bahwa klan Ba'alwi tidak termasuk dalam haplogrup J1, yang merupakan ciri khas genetika keturunan Nabi Muhammad SAW dan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam secara umum. Sebaliknya, klan Ba'alwi cenderung memiliki haplogrup G yang lebih umum di wilayah Kaukasus dan sebagian Asia Barat, bukan semenanjung Arabia. Oleh karena hal-hal tersebut, maka analisis sejarah, filologi, dan genetika menunjukkan bahwa klaim nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Narasi hijrah Ahmad bin Isa ke Hadramaut, gelar Al-Muhajir, eksistensi Ubaidillah, serta klaim makam semuanya merupakan konstruksi belakangan yang tidak didukung oleh sumber primer klasik. Temuan genetika modern semakin mengukuhkan bahwa nasab ini tidak tersambung ke garis kenabian. Dengan demikian, sangat penting bagi masyarakat untuk menggunakan pendekatan ilmiah dan rasional dalam menilai klaim-klaim nasab agar tidak terjebak dalam mitos yang telah lama dilestarikan tanpa verifikasi kritis. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain muncul adanya fenomena pemalsuan nasab Nabi Muhammad SAW, ternyata muncul juga dominasi narasi klan Ba'alwi dan penguburan sejarah ulama pribumi. Misalnya di wilayah Pagaran, Kabupaten Pemalang. Sebagaimana diketahui bahwa Pagaran adalah nama yang sangat dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pemalang. Wilayah ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi karena di dalamnya terdapat kompleks makam para aulia, ulama, dan syuhada yang berjasa besar dalam membangun peradaban Islam di tanah Jawa. Beberapa tokoh besar yang dimakamkan di daerah Pagaran antara lain Mbah Kiai Abdul Hamid atau Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, Mbah Kiai Asy'ari, Mbah Kiai Mukmin, Mbah Kiai Irsyad, Mbah Haji Sulaiman, Mbah Kiai Kambali, Mbah Kiai Siddiq atau pendiri Ponpes Salafiyah Kauman, Mbah Kiai Zuhdi, Raden Mas Kiai Makmur atau Bupati Pemalang yang syahid ditembak Belanda, Mbah Kiai Syakban, pemimpin gerilyawan Hizbullah, Kiai Sya'roni,
Mbah Kiai Hasan Sidik, Mbah Kiai Abdullah Sidik, Mbah Kiai Kastolani atau dikenal sebagai Macan Podium, dan masih banyak lagi tokoh ulama serta syuhada lainnya. Di antara mereka memang ada beberapa tokoh habaib, termasuk Habib Soleh bin Asegaf bin Segaf Al-Habsyi yang kini menjadi tokoh utama dalam acara tahunan Haul Pagaran setiap 15 Syawal. Namun disinilah letak permasalahannya, meskipun banyak tokoh ulama besar lokal yang dimakamkan di Pagaran, acara haul setiap tahunnya hanya difokuskan pada satu nama, yaitu Habib Soleh bin Segaf Al-Habsyi. Padahal para ulama pribumi lainnya yang telah terbukti keilmuannya, perjuangannya, dan akhlaknya di tengah masyarakat Jawa justru tidak pernah mendapatkan porsi penghormatan yang layak. Pertanyaannya, mengapa hanya satu nama yang diangkat? Mengapa tokoh-tokoh lokal yang menjadi pejuang, pendidik, dan pemimpin spiritual masyarakat Jawa seolah tenggelam oleh satu narasi elit? Apakah ini berjalan secara alamiah ataukah merupakan desain yang disengaja oleh kelompok tertentu, khususnya dari klan Ba'alwi yang selama ini kerap mengutamakan kelompoknya dan meminggirkan ulama pribumi? Jika kita menelaah sejarah Pemalang, kota ini menyimpan jejak panjang peradaban tua. Para peneliti sejarah dan arkeolog pun mencatat pentingnya Pemalang sebagai situs yang kaya akan peninggalan leluhur. Maka menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk memulai menelusuri dan menulis ulang sejarah para sesepuh yang selama ini terabaikan. Hal ini penting agar masyarakat Pemalang tidak terserabut dari akar sejarahnya dan agar generasi masa kini dan mendatang mengenal tokoh-tokoh yang membentuk identitas spiritual dan budaya daerah mereka. Dari sini kita harus sadar, diperlukan langkah-langkah penting. Di antaranya adalah 1. Memvalidasi keabsahan biografi dan kontribusi Habib Soleh bin Segaf Al-Habsyi. Apa benar beliau adalah tokoh utama dalam sejarah peradaban Islam di Pemalang? Apa kontribusi konkret beliau dalam membangun masyarakat Pemalang secara historis dan spiritual? Waspadai cerita fiktif khurafat dan dari komplotan Habib dan muhibinnya. Yang kedua, mengangkat kembali nama-nama besar para ulama dan syuhada yang selama ini tertutupi. Kenapa generasi 30 tahun terakhir justru tidak tahu siapa Mbah Kiai Sidik, Mbah Kiai Syakban, dan para tokoh lokal lainnya? Padahal merekalah pondasi spiritual masyarakat Pemalang. Sudah saatnya masyarakat Pemalang bangkit dan sadar bahwa sejarah mereka telah dikaburkan. Kita perlu bergerak bersama untuk menata kembali Haul Pagaran dengan pendekatan yang lebih adil dan menyeluruh. Tidak hanya mengangkat satu nama, tetapi membuka ruang untuk mentabarui semua tokoh yang bersemayam di Pagaran. Kami juga berharap pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk kembali melihat ke dusun-dusun dan desa-desa. Di sana terdapat makam para sepuh, ulama, dan leluhur yang layak kita hauli. Bukan hanya karena darah atau keturunan, tetapi karena jasa, ilmu, dan akhlaknya yang telah membentuk identitas dan peradaban masyarakat Pemalang. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pembuka pintu kesadaran kita dan menjadi langkah awal untuk merekonstruksi sejarah kita secara adil dan beradab. Wallahu alam. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi dan rekreasi. Semoga memberi manfaat
hikmah, dan menghibur kalian semua. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!